Perang dagang, kedengarannya kuno ya, seperti sesuatu yang keluar dari buku sejarah tentang orang-orang berambut putih yang mengenakan wig dan saling mengenakan tarif pada teh. Tapi di abad ke-21 ini, perang dagang kembali lagi, dan lebih rumit dari sebelumnya. Masa pajak impor yang sederhana sudah lewat. Kita bicara tentang sanksi, manipulasi mata uang, dan segudang senjata ekonomi baru. Cukup untuk membuat ekonom rata-rata ingin minum dan membaca buku The Art of War. Tapi ada pemain baru di medan perang, yang mengguncang segalanya dan menulis ulang aturan main mata uang kripto. Dulu, perang dagang mungkin hanya melibatkan tarif dan embargo. Namun sekarang, kita melihat penggunaan teknologi canggih dan strategi yang lebih halus. Negara-negara tidak hanya bersaing untuk sumber daya, tetapi juga untuk dominasi teknologi dan informasi. Di era globalisasi ini, ekonomi dunia saling terhubung lebih dari sebelumnya. Satu langkah salah bisa menyebabkan efek domino yang mempengaruhi pasar di seluruh dunia. Perang dagang modern melibatkan banyak aktor, dari pemerintah hingga perusahaan multinasional, dan bahkan individu. Dengan adanya teknologi seperti blockchain dan mata uang kripto, medan perang ekonomi menjadi lebih dinamis dan sulit diprediksi. Transaksi bisa terjadi dalam hitungan detik, dan nilai mata uang bisa berubah drastis dalam semalam. Peraturan dan regulasi yang dulu dianggap cukup, kini harus diperbarui untuk menghadapi tantangan baru. Negara-negara harus lebih waspada dan adaptif dalam menghadapi ancaman ekonomi yang terus berkembang. Sanksi ekonomi misalnya, kini bisa lebih efektif dengan bantuan teknologi. Negara-negara bisa memblokir transaksi digital dan membekukan aset dengan lebih mudah. Namun, ini juga berarti bahwa ada lebih banyak celah untuk dieksploitasi. Ekonom dan analis harus terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan ini. Mereka harus memahami tidak hanya ekonomi tradisional, tetapi juga teknologi baru yang mempengaruhi pasar. Mata uang kripto misalnya telah mengubah cara kita memandang uang dan transaksi. Dengan desentralisasi dan anonimitasnya, mata uang kripto menawarkan peluang dan tantangan baru dalam perang ekonomi modern. Ini adalah era baru, dan hanya yang paling adaptif yang akan bertahan. Ingatkah saat Bitcoin hanya hal internet khusus untuk orang-orang teknologi dan libertarian? Masa-masa itu sudah lama berlalu. Mata uang kripto telah meledak popularitasnya, dengan Bitcoin memimpin sebagai ikon uang digital yang terdesentralisasi. Tapi ini bukan hanya tentang Bitcoin lagi. Ribuan mata uang kripto bersaing untuk mendapatkan perhatian, masing-masing dengan fitur dan potensi unik. Demam emas digital ini telah menarik perhatian para investor, pemerintah, dan ya, bahkan para pejuang perdagangan yang menyebabkan itu. Begini masalahnya dengan sistem keuangan tradisional. Mereka dikendalikan oleh pemerintah. Dan ketika pemerintah tersebut memutuskan untuk bermain keras dengan sanksi atau pembatasan perdagangan, itu benar-benar dapat mengacaukan segalanya. Disitulah kripto berperan. Karena beroperasi secara independen dari otoritas pusat manapun, mata uang kripto menawarkan cara untuk menghindari aturan dan regulasi yang mengganggu itu. Perlu memindahkan uang ke negara yang menghadapi sanksi. Kripto bisa melakukan itu, ingin menghindari volatilitas mata uang Anda sendiri. Kripto bisa mengatasinya. Ini seperti pasar gelap keuangan, tetapi dengan branding yang lebih baik. Mari kita bicara tentang perang dagang yang telah mendominasi berita utama selama bertahun-tahun AS versus China. Perang dagang ini bukan hanya tentang tarif dan perdagangan, tetapi juga tentang dominasi ekonomi global. Kedua negara ini telah terlibat dalam perselisihan yang mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, mulai dari teknologi hingga pertanian. Tarif, perselisihan perdagangan, tuduhan praktik tidak adil. Ini adalah perjalanan yang liar. Setiap kali ada pengumuman baru tentang tarif atau kebijakan perdagangan, pasar global bereaksi dengan cepat. Ini menciptakan ketidakpastian yang besar di kalangan investor dan pelaku bisnis. Dan coba tebak, mata uang kripto telah terperangkap dalam baku tembak. Ketika ketegangan perdagangan meningkat, mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum seringkali mengalami fluktuasi yang signifikan. Ini karena investor mencari alternatif untuk melindungi aset mereka dari ketidakpastian ekonomi. Ketika ketegangan meningkat, kita sering melihat fluktuasi di pasar kripto. Harga Bitcoin bisa melonjak atau merosot dalam hitungan jam, tergantung pada berita terbaru tentang perang dagang. Ini menciptakan peluang sekaligus risiko bagi para investor.
Mengapa? Karena investor menjadi gugup. Mereka khawatir tentang dampak jangka panjang dari perang dagang ini terhadap ekonomi global. Ketidakpastian ini membuat mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Mereka melihat ketidakpastian dan volatilitas, dan mereka mulai mencari tempat berlindung yang aman. Dalam situasi seperti ini, mata uang kripto seringkali dianggap sebagai aset yang bisa memberikan perlindungan. Terkadang itu berarti membuang aset berisiko seperti kripto. Ketika pasar menjadi terlalu tidak stabil, beberapa investor memilih untuk menjual mata uang digital mereka dan mencari aset yang lebih stabil. Di lain waktu, itu berarti berbondong-bondong ke Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap gejolak ekonomi. Bitcoin sering dianggap sebagai emas digital yang bisa memberikan perlindungan terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Ini seperti roller coaster digital, dan perang dagang AS-Cina telah meningkatkan kecepatannya. Setiap putaran baru dalam perang dagang ini membawa serta gelombang baru volatilitas di pasar kripto, membuat para investor terus waspada dan siap untuk bertindak cepat. Bagian 5. Bitcoin, emas digital atau perjudian yang volatil. Bitcoin, mata uang kripto OG, yang memulai semuanya. Ini sering disebut emas digital karena, seperti logam mulia lainnya, ia dipandang sebagai penyimpan nilai, lindung nilai terhadap inflasi. Tetapi Bitcoin juga terkenal volatil. Harganya bisa berayun liar, menjadikannya investasi yang berisiko bagi mereka yang lemah jantung. Jadi, apakah Bitcoin masa depan keuangan atau gelembung spekulatif yang menunggu untuk meledak? Sejujurnya tidak ada yang tahu pasti. Tetapi satu hal yang pasti, ketika perang dagang memanas, harga Bitcoin pasti akan bereaksi. Bagian 6 melampaui Bitcoin, menjelajahi lanskap altcoin. Bitcoin mungkin adalah pemain besar di dunia kripto, tetapi bukan satu-satunya. Ribuan altcoin ada di luar sana, masing-masing dengan keunikan dan potensinya sendiri. Beberapa, seperti Ethereum, dirancang untuk kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi. Lainnya, seperti stablecoin, bertujuan untuk menawarkan alternatif yang kurang stabil untuk Bitcoin. Intinya adalah, lanskap kripto sangat luas dan terus berkembang. Dan seiring perang dagang berkecamuk, pemerintah dan investor sama-sama mengamati dengan cermat bagaimana mata uang digital ini dapat dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi. Bagian 7. Pendapat ahli, menavigasi masa depan kripto dalam geopolitik. Jadi, apa pendapat para ahli tentang semua ini? Nah, seperti yang Anda duga, pendapat bervariasi. Beberapa percaya bahwa mata uang kripto dapat secara fundamental membentuk kembali sistem keuangan global, mengurangi kekuatan negara bangsa dan memberdayakan individu. Yang lain lebih berhati-hati memperingatkan risiko yang terkait dengan pasar yang tidak diatur ini. Beberapa bahkan berpendapat bahwa pemerintah mungkin mencoba untuk menindak mata uang kripto, melihatnya sebagai ancaman terhadap kendali mereka atas kebijakan moneter. Sebenarnya, masa depan kripto dalam geopolitik masih ditulis. Bagian 8, permainan panjang, implikasi untuk stabilitas keuangan global. Munculnya mata uang kripto dan potensi perannya dalam perang dagang, menimbulkan beberapa pertanyaan besar tentang masa depan stabilitas keuangan global. Mata uang digital ini, yang tidak terikat pada satu negara atau bank sentral, memiliki potensi untuk mengubah cara kita memandang uang dan transaksi keuangan. Namun dengan potensi ini datang juga risiko yang signifikan. Mungkinkah dunia di mana negara-negara semakin bergantung pada mata uang digital yang terdesentralisasi menjadi lebih atau kurang stabil? Bagaimana pemerintah dan lembaga keuangan akan beradaptasi dengan perubahan ini? Apakah regulasi yang ada cukup untuk menangani tantangan baru yang muncul dari adopsi mata uang kripto secara luas? Bisakah kripto membantu menyamakan kedudukan bagi negara-negara berkembang, atau akankah itu hanya menciptakan bentuk-bentuk ketidaksetaraan baru? Di satu sisi, mata uang digital dapat memberikan akses ke layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak terjangkau. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa teknologi ini dapat memperdalam kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Ini adalah isu-isu kompleks tanpa jawaban yang mudah. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan individu akan memiliki dampak jangka panjang yang perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
Tetapi saat kita menavigasi dunia keuangan digital yang baru ini, sangat penting untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari tindakan kita. Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita siap untuk menghadapi tantangan dan peluang yang datang dengan era baru ini? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa transisi ini membawa manfaat bagi semua orang, bukan hanya segelintir pihak? Bagian 9. Kesimpulan. Kripto, katalis untuk perubahan dalam tatanan dunia baru. Dunia keuangan sedang berubah, dan mata uang kripto berada di garis depan perubahan itu. Baik digunakan sebagai senjata dalam perang dagang, lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi, atau hanya cara baru untuk mengirim dan menerima uang, kripto memaksa kita untuk memikirkan kembali cara kita berpikir tentang uang dan kekuasaan. Satu hal yang pasti, ini akan menjadi perjalanan yang liar. Jadi bersiaplah, karena masa depan keuangan terdesentralisasi, digital, dan sedikit berbahaya. Dan sejujurnya, sudah saatnya semuanya menjadi menarik.